pada minggu yang kedua. Dan kalau kita melihat sekali lagi keadaan sekeliling kita, sungguh menunjukkan pada suatu ketidakpastian. Bahkan hal itu kadangkala membuat kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas. Bahkan ketika kita menghadapi ini semua, kita bahkan takut. Waktu saya berdoa ketika mau mempersiapkan akan perenungan firman pada saat ini, saya minta jujur saya waktu itu, ketika saya dalam doa, Tuhan, apa Tuhan yang akan Tuhan mau? Nah, rupanya lewat pembacaan ayat yang saya katakan ini ayat yang umum, ya, ayat yang umum. Tapi biarlah ayat ini menjadi berkat, karena saya sendiri pun ketika membaca ayat ini, nggak tahu sudah berapa puluh kali saya membaca ayat ini. Ayat ini menjadi berkat. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Allah tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat yang ke-29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sekali lagi mungkin ayat ini kita baca sudah sangat sering. Saya tidak tahu sudah berapa puluh kali saya baca ini. Tetapi sekali lagi firman itu selalu berkembang, ya. Firman itu selalu memberikan sesuatu yang baru. Ketika saya membaca perikop ini pun, saya mendapatkan berkat. Memang temanya tetap sama, yaitu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yaitu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu merupakan suatu perasaan takut atau gelisah terhadap suatu hal yang belum pasti. Sekali lagi saya katakan,
takut atau gelisah terhadap suatu hal yang belum pasti. Jadi sesuatu yang di depan kita yang belum pasti, tetapi itu sudah menimbulkan rasa takut atau gelisah. Itulah khawatir. Ayat ini adalah ayat sebenarnya bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Khotbah di atas Tuhan Yesus di atas bukit ini, kalau kita lihat bagian dari Matius 6 ayat 1 sampai Matius 7 ayat 12, itu menunjukkan atau berbicara tentang aneka sikap warga kerajaan surga. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang sikap warga kerajaan surga. Nah, dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 adalah bagian kelima. Ini adalah bagian kelima dari sikap warga kerajaan surga. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang sikap kerajaan surga. Dan salah satu bagian yang dibahas pada bagian ini adalah sikap tentang khawatir. Sikap yang sebenarnya tidak perlu. Sikap yang sebenarnya malah sikap itu membuang energi. Seorang pernah berkata, sebenarnya kekhawatiran itu membangkrutkan semangat. Jadi semangat tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa timbul oleh karena ada kekhawatiran. Bahkan lebih jauh, orang itu mengatakan, khawatir adalah musuh terbesar dari tindak. Saya ulang sekali lagi. Khawatir adalah musuh terbesar dari suatu tindak. Orang tidak berani bertindak, orang tidak berani melangkah oleh karena itu. Nah, dalam saat ini siapa yang tidak kuat? Ya, kita tahu kabar di sekeliling kita tidak menentu. Ya, kabar yang membuat kita menjadi dengan kabar COVID tidak bisa dibendung lagi. Kemarin-kemarin ya kita dengar beritanya orang mati itu. Kalau pada COVID yang pertama, orang mati itu orang-orang yang jarang kita kenal karena masih tidak begitu banyak, karena masih buruk. Orang mati sehari waktu itu 50 itu sudah banyak, ya kan? Kemarin kalau kita dengar orang mati sehari berapa? Sampai 1.800. Itu yang baru terdeteksi. Yang tidak terdeteksi karena banyak orang juga yang mencoba menyembunyikan. Mereka tidak mau mati ketika dikatakan sebagai seorang yang kena COVID. Sehingga ini menjadikan suatu momok orang menjadi salah tingkah. Saya pernah beli ke suatu toko. Suatu toko itu ketika menjuali, saya sebenarnya ya memang betul untuk membuat suatu proteksi.
Sudah bagus. Pintu tokonya tutup, ya kan? Sudah bagus. Sudah pakai apa? Pakai plastik, sudah bagus. Yang saya agak tertawa, benar-benar saya lihat dengan mata kepala sendiri, ketika saya bayar, uangnya itu dimasukkan dalam rice cooker. Uangnya itu dimasukkan dalam rice cooker. Loh, sampai begitu takutnya orang, sehingga kadang-kadang kalau dulu kita melihat hal itu aneh, seperti biasa-biasa saja. Ya. Orang menjadi salah tingkah. Belum dikatakan lagi tentang ekonomi, PPKM, ya kan? PPKM ini hampir sama seperti lockdown, ya kan? Orang dikatakan PPKM 3 minggu, ya diterima. Tambah seminggu lagi, ya diterima. Tambah seminggu lagi, aduh, ya. Dan kita masih belum tahu kira-kira sampai kapan. Tapi sekali lagi, ini adalah suatu bagian yang harus kita hadapi dan membuat kita menjadi takut, gelisah, kita pikiran kita menjadi kuda gulana. Dan lewat pembacaan pada perikop ini, kita melihat, saya tertarik pada 2 hal dalam ayat ini. Yang pertama, itu saya melihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Saya tertarik ketika membaca ayat ini dengan perkataan ini. Bukankah hidup itu lebih penting? Nah, saya lebih tertarik perkataan hidup itu lebih penting. Mengapa dikatakan hidup itu lebih penting? Ketika menghadapi kekhawatiran itu, Matius menulis, hidup itu lebih penting. Saya melihat ada 3 bagian. Yang pertama, karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kejadian 1, itu kejadian 1 ayat yang ke-26, bukan Kisah. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Bagaimana manusia itu diciptakan dalam rupa gambar Allah. Manusia itu patron daripada Allah. Apa sih lebihnya patron? Apa lebihnya gambar? Kalau kita lihat, ini menggambarkan Allah kita adalah Allah yang trinitas. Manusia pun terdiri daripada tubuh, jiwa, dan ini yang membedakan dengan ciptaan yang lain. Hewan, tumbuhan, dia tidak memiliki roh. Roh ini adalah satu sarana untuk orang itu dapat berhubungan dengan Allah. Karena kesempurnaan ciptaan inilah yang membuat sebenarnya Allah mau menebus manusia. Manusia saya katakan luar biasa. Manusia memiliki satu daya kreasi yang luar biasa. Manusia mempunyai pikiran yang luar biasa. Bahkan dikatakan pada akhir-akhir ini, kalau kita lihat bagaimana
manusia mencoba menciptakan matahari. Saya kemarin dengar Cina mencoba menciptakan matahari dengan berapa miliar watt, ya kan? Manusia memiliki daya kreasi yang luar biasa. Manusia memiliki kuasa. Kalau dikatakan dalam Kejadian 1:26 itu, manusia itu diberi hak untuk kuasa. Nah, apa hubungannya dengan ayat di bawahnya? Hubungannya adalah burung tidak punya kuasa. Burung tidak bisa menabur. Burung tidak bisa menanam. Tapi burung tetap dipelihara. Manusia bisa menabur, manusia bisa menanam, manusia bisa menciptakan sesuatu. Dengan keberadaan manusia yang demikian, yang Allah katakan sempurna, apakah Allah tidak lebih memperhatikan lebih daripada burung? Bunga, dikatakan bunga bakung, di mana Tuhan dihiasi. Manusia bisa menciptakan demikian. Manusia bisa berkreasi. Manusia bisa. Sekali lagi, bunga saja Tuhan dandani, apalagi manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Tidak benar. Mengapa engkau kuat? Saya ketika saya merenungkan, ingat ketika khawatir, yang pertama, ketika khawatir, engkau dan saya tidak bertumbuh kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ketika engkau khawatir, engkau dan saya tidak bertumbuh. Pada bagian kedua juga, ketika engkau khawatir, kalau dihubungkan dengan kemerdekaan, ini bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Sebenarnya tanpa sadar, engkau dan saya sedang tertawa dan belum merdeka. Kenapa? Masih ada sesuatu yang sedang mengikatmu dan mengikat. Yang ketiga, ketika engkau khawatir, energi positif terbuang dengan sia-sia. Banyak hal yang sebenarnya saya katakan suatu kerugian besar, ya, suatu kerugian besar saat seseorang itu menjadi khawatir. Kalau saya mencoba juga membaca beberapa artikel, kalau khawatir itu berlebihan akan berkembang menjadi penyakit ansietas, yaitu gangguan tentang kecemasan. Nah, gangguan ini ketika saya juga membaca, itu merusak sistem syaraf. Dia akan menimbulkan hormon stres. Dia akan meningkatkan detak jantungnya berdebar-debar, ya kan? Kemudian orang yang stres juga
yang khawatir, yang berlebihan. Nafasnya tidak beraturan. Kalau orang yang punya penyakit diabetes, gula darahnya itu cepat tinggi. Ya. Bahkan otot-otot di bahu semua itu rasanya kaku semua. Itu kenapa? Tensi tekanan kita menjadi tinggi. Bahkan kalau berkelanjutan, akhirnya kita kena serangan jantung. Ada juga yang kemudian asam lambung tinggi, kemudian sakit perut. Saya juga pernah membaca suatu artikel yang mengatakan demikian. Kekhawatiran atau rasa ketakutan atau rasa keputusasaan adalah musuh yang membawa kita ke tanah. Sekali lagi, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah musuh yang membawa kita sebenarnya perlahan-lahan ke tanah. Maksudnya, kalau kita tidak bisa menguasai kekhawatiran itu, maaf kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Kenapa? Oleh sebab itu, ingat kembali lagi, kita adalah ciptaan Allah yang sempurna sebagai gambar Allah. Kita diciptakan lebih, jangan lupa. Dan yang kedua, arti hidup itu lebih penting, bukan hanya menunjuk kepada sebagai ciptaan Allah yang sempurna, tetapi itu juga menunjuk kepada kita sebagai biji mata Allah. Coba dimunculkan dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Itu ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan saya. Itu menunjuk pada suatu posisi. Bukan hanya kita ini sebagai gambar, bukan hanya kita ini sebagai ciptaan yang sempurna, tapi di hadapan Allah kita adalah biji mata yang selalu Tuhan jaga. Jadi berbahagialah, kita adalah bagian daripada biji mata Allah yang selalu Tuhan bela. Makanya ketika pujian terakhir tadi, tak usah ku takut, ya kan? Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. El
saya memiliki suatu pengalaman. Kata-kata Elsa sering. Sekitar pada tahun 2000, sekitar tahun 2000 sampai 2004, 2005. Itu adalah masa sulitnya ekonomi yang sedang saya hadapi. Saya sering kali katakan, antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Tetapi ketika itu saya teringat kata-kata El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah itu cukup bagi kebutuhan umat. Teringat ketika itu beban yang berat yang sedang saya hadapi. Sempat ketika sampai saya mengendarai mobil, itu saya sampai tambah sadar seperti orang ngeromel, saking stresnya. Tapi lewat kata-kata ini, aku punya Allah El Shaddai. Itu yang menguatkan hati. Dan aku lihat Dia telah menolong sampai saat ini. Banyak hal yang tidak dipikirkan oleh kita, itu Allah kerja. Karena Allahku, Allah El Shaddai yang cukup bagi kehidupan. Ingat Bapak Ibu, kita adalah biji mata Allah. Allah akan memperhatikan dan membela kita. Mintalah kepada Dia, Tuhan, pegang tangan. Aku nggak mampu tuh. Aku nggak mampu tuh. Yesaya 41 ayat 10. Tangan yang kuat itu akan memegang. Tuhan berkata, aku akan menyertai. Sama ketika janji Tuhan, waktu dia setelah naik ke surga, dia mendelegasikan dalam Matius 28, perkataan yang terakhir yang sangat jelas, aku menyertai. Jangan kau khawatir, jangan kau gelisah, jangan kau takut. Ada Roh Kudus yang senantiasa menolong. Bahkan yang ketiga, mengapa hidup itu penting? Karena hidup itu juga, karena kita adalah sebagai anak dan warga kerajaan surga. Kalau Roma 8:17 itu dikatakan kita adalah anak dan ahli waris. Jadi hidup yang Tuhan berikan buat kita penting. Jadi jangan kita menjadi takut dan gelisah. Allah akan menyertai kita senantiasa. Nah, saya juga tertarik
Kalau pada bagian yang pertama, saya tertarik tentang kata-kata hidup lebih penting. Baru kata-kata yang kedua, ayat yang ke-33. Itu ayat yang saya katakan sangat populer. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mengapa saya katakan kata-kata ini penting? Tentang cari dulu adalah kerajaan Allah. Itu berbicara sebenarnya yang pertama, orang yang mengerti hidupnya tadi itu, orang itu harus tahu bahwa itu adalah tujuan hidup dan tujuan hidup. Orang yang mengerti tujuan hidup inilah yang membuat kita tidak usah khawatir dan derita. Saya kembalikan kembali pada bagian yang pertama tadi. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Manusia itu sebagai biji mata Allah. Manusia itu sebagai anak dan warga kerajaan surga. Itu semua adalah bagian telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memiliki tujuan. Cari. Sekali lagi istilah kata cari ini adalah membutuhkan suatu usaha. Ya kan? Istilah cari itu kata-kata yang membutuhkan satu, bisa dikatakan usaha yang tiada berhenti. Yesus pernah memperumpamakan seperti orang yang mencari harta yang berharga. Dicari terus. Cari terus. Itulah orang yang mencari. Kata mencari juga adalah kata yang sebenarnya menuntut. Karena kita hubungannya dengan Tuhan, menuntut keintiman dengan Tuhan. Kata mencari adalah kata yang menuntut, kata yang menghubungkan kita untuk kita intim dengan Tuhan. Makanya Pemazmur 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang memiliki keintiman, orang yang memiliki kesukaan untuk merenungkan firman yang ada dalam kehidupan kita, bagaimana firman itu terus menjadi rema dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadikan kekuatan kita. Makanya Pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 119, 145, dikatakan apa? Firman itu adalah pelita, ya kan? Dia akan menerangi jalan kita, dia akan menuntun kita. Bagaimana pentingnya firman itu dalam kehidupan kita. Dan itu perlu suatu pengorbanan untuk kita mencari. Terus. Kenapa? Itu adalah tujuan hidup kita. Ingat, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan ingin kita seperti Yesus. Tuhan menyelamatkan kita. Kita seperti Yesus. Itu adalah suatu tujuan, ending daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan bagian yang kedua, ini juga menunjukkan tentang posisi. Ya.
Ini menunjukkan juga tentang posisi. Posisi apa? Yaitu posisi bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Menunjukkan posisi bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi takut. Sekali lagi, janganlah kita menjadi gelisah, janganlah kita menjadi khawatir, karena Dia selalu memegang dan menyertai kita. Kiranya sekali lagi, lewat firman Tuhan ini, meskipun disiarkan secara online, kiranya ini menjadi satu kekuatan buat kita semua, baik saudara yang mendengarkan maupun buat saya pribadi, supaya kita tahu posisi kita, supaya kita tahu tujuan hidup kita, bahwa hidup kita ini berharga di mata Allah, dan Allah pasti memperhatikan kita selaku umat dan anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku cemas, sebab Engkau adalah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku cemas, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kau yang peliharaku. Tak usah ku cemas dengan hidupku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El
Tapi biarlah lagu ini benar-benar menjadi satu rema bahwa Allah yang kita punya adalah Allah El Shaddai, Allah yang cukup bagi kebutuhan. Saya sangat yakin secara pasti dan pernah mengalaminya. Bagaimana Allah di dalam nama Yesus itulah yang telah menolong. Allah di dalam nama Yesus itulah yang memberikanku kekuatan. Sehingga aku dapat bertahan sampai saat ini. Allah El Shaddai itu pula yang akan memegang tanganmu, yang akan mengangkat engkau, memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau tidak khawatir, sehingga engkau tidak takut, sehingga engkau tidak gelisah. Allah El Shaddai itulah yang akan menopang. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, di keluarga masing-masing. Engkau hadir melawat setiap umat-Mu.
Di saat kami memuji Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, terlebih di saat kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami, semuanya berkat pertolongan Tuhan. Sekalipun sampai saat itu Tuhan, kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya Allah hadir di tengah setiap umat-Mu. Di saat umat Tuhan memuji dan menyembah-Mu, kami percaya Engkau lakukan perkara yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah kami hari ini mengingatkan kami tentang kekhawatiran hidup. Tapi biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu yang membuat kami hari-hari ini membuat kami khawatir, biarlah itu Tuhan kami dimampukan, bahwa kami mengerti hidup ini lebih penting daripada apapun, bahwa tubuh kami lebih penting daripada pakaian. Oleh karenanya Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah kami hari ini boleh memberkati kami semuanya. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah ya Tuhan Yesus biji mata-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu yang akan menjadi ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Ketika kami mengerti kami adalah umat ciptaan-Mu yang sempurna, supaya kami di saat-saat yang susah ini kami tetap mencari Engkau, kami tetap mencari Engkau, kami tetap mencari dan mencari Engkau. Kami percaya ketika kami terus maju, kami terus berjuang mencari Engkau, kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, Engkau di rumah, di tengah keluarga masing-masing, ketika menghadapi pergumulan apapun, ketika engkau menghadapi banyak hal-hal yang menurut kemampuanmu engkau tidak sanggup mengatasinya, tapi ingat, engkau adalah ciptaan Allah yang sempurna. Engkau adalah biji Allah, biji matanya Allah, dan engkau adalah pewaris kerajaan Allah. Oleh karenanya apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, engkau yang sakit, letak tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Mungkin engkau ada di ruang isolasi, mungkin engkau sedang menghadapi perjuangan yang berat, keluargamu, ekonomimu. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat, mereka membutuhkan uluran tanganmu. Mereka yang sakit, kami percaya mujizat Tuhan masih ada di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan. Mereka yang ada di ruang isolasi, mungkin mereka tertekan, dihantui kecemasan dan ketakutan, kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan dan sembuhkan dalam Yesus. Yang kekurangan dicukupkan, yang berperang rohani diberikan kemenangan, supaya umat Tuhan tetap terus bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, hadir yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan terus beri hikmat-Mu, berikan kemampuan serta urapan-Mu, supaya di hari-hari akan datang terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Demikian juga yang lainnya yang sudah bertugas pelayanan hari ini, kiranya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terus menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan di tempat kita masing-masing, angkat kedua tanganmu dan kita akan pulang dan akan kita menerima berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat-kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita bersepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.